Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru SMA Negeri 2 Sumedang. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan oksidasi. Ini merupakan materi prasyarat untuk memasuki materi redoks ya. Baik, kita mulai saja. Apa itu reaksi redoks ya? Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur. Nah, kita ambil contoh di sini ada reaksi reduksi. Ya. Nah, apa itu reaksi reduksi? Yaitu penerimaan elektron. Jadi elektronnya ada di sebelah kiri atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini perubahan bilangan oksidasi Fe adalah plus 3 ya. Dari mana plus 3? Nanti Ibu akan jelaskan ya dari mana bilangan oksidasi tersebut. Kemudian di sini karena dia tidak punya muatan untuk Fe maka biloxnya 0. Dari plus 3 ke 0 berarti turun ya biloxnya. Kalau biloxnya turun berarti reduksi. Kemudian kita lihat sekarang reaksi oksidasi ya beserta contohnya. Kita lihat contohnya. Nah ini oksidasi adalah pelepasan elektron. Jadi posisi elektron selalu ada di sebelah kanan tanda panah. Atau peningkatan bilangan oksidasi. Kalian perhatikan bilangan oksidasi Na adalah 0. Sementara bilangan oksidasi Na plus adalah plus 1. Jadi dari 0 ke plus 1 naik ya. Jadi kalau bilangan oksidasinya naik berarti oksidasi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menentukan atau cara menentukan bilangan oksidasi. Contohnya kita lihat di sini apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Ya, ini ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan umum dalam penetapan bilangan oksidasi. Ya. A. Bilangan oksidasi unsur bebas, artinya dia berdiri sendiri, misalnya Na, Fe, C, ya, atau molekul unsur, misalnya H2, N2, P4, S8, maka biloxnya harganya 0. Ya. Jadi bilangan oksidasi oksigen adalah 0. Jadi tidak ada elektron yang dilepas atau diterima kalau bilangan oksidasinya 0. Kemudian yang B, kita lihat atom logam dalam senyawaan selalu memiliki bilangan oksidasi positif dengan harga sesuai dengan nomor golongannya. Contohnya golongan 1A ini semuanya plus 1. Li plus 1, Na plus 1, K plus 1. Kemudian golongan 2A ini semuanya bilangan oksidasinya plus 2. Mg plus 2, Ca plus 2, Ba plus 2. Kemudian untuk yang 3A ini contohnya Al plus 3 ya. Kecuali untuk logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Jadi ini tidak bisa dilihat dari nomor golongannya ya untuk transisi. Berikutnya. Nah, ini bilangan oksidasi H. Ya. Bilangan oksidasi H pada umumnya plus 1. Kecuali jika berikatan dengan unsur logam. Ya, hidridanya ya seperti Na di sini. Na bilangan oksidasinya menjadi negatif. Maksudnya jika bergabung dengan Na maka H menjadi negatif. Contohnya ini ya. Kalau ini pada umumnya H plus 1 ya, pada HCl H plus 1, Cl minus 1. Tetapi jika dengan logam membentuk hidrida, maka karena logamnya plus 1, maka di sini H adalah min 1 ya. Jadi tidak selalu plus 1, hanya ada kekecualiannya. Kemudian yang lainnya lagi ya.
Nah, contohnya tadi ini ya sudah disebutkan ini senyawa hidrida. Sekarang yang B, bilangan oksidasi atom O pada umumnya -2, kecuali jika berikatan dengan atom F atau dengan senyawaan peroksida, maka O biloxnya menjadi -1. Contohnya, pada senyawa CaO, ya, ini Ca plus 2, maka O pada CaO ini normal ya, berarti maksudnya Ca plus 2, maka O min 2. Tetapi pada senyawa peroksida, di sini H plus 1 dikali 2, di sini plus 2 ya. O di sini menjadi -1. Ya, jadi kekecualian di sini ya. Kekecualian di dalam senyawa peroksida. Ya, senyawa peroksida. Tadi kalau H dalam senyawa hidrida. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang yang E. Ya, kita ambil contohnya sekalian biar jelas ya. Baik. Jumlah seluruh bilangan, sekali lagi, jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Ya, misalnya S muatannya -2, ya, sama dengan muatannya. Fe muatannya +3, ya, sesuai dengan muatannya. Sekarang bagaimana jika ini poliatom, ya, ion poliatom, sama saja. Ini muatannya harus sisanya -2, ya. Jadi ini nanti 1O tadi kita tahu ya, -2 kali 7 berarti -14. Berapa Cr supaya sisanya -2? Berarti plus 12. Plus 12 itu untuk 2 Cr. Berarti untuk 1 Cr adalah plus 6. Ya. Contoh yang lain lagi, misal ini yang F ya. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa netral ini sama dengan 0. Kalau ini harus sama dengan muatannya, kalau ini harus sama dengan 0. Contohnya, besi 3 Romawi oksida. Artinya besi ini muatannya +3. Ya, kalau ada Romawi +3. Kalau Romawinya +2, Romawinya 2 Romawi berarti +2 ya. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 0. Jadi tadi 1O -2. -2 kali 3 berarti 3 kali -2, kemudian dia sama. Tadi besinya +3 ya, dikali Fe-nya ada 2, jadi 2 kali +3. Nah, ini harus sama dengan 0 ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi kepada contoh soal. Ini pada contoh soal, nanti kalian bisa perhatikan ya contoh soalnya, dipelajari sendiri. Sekarang kita masuk ke reaksi autoredoks. Apa itu reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi? Adalah reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi sekaligus zat tersebut mengalami reaksi oksidasi secara serentak ya. Contohnya ini. Kita lihat dulu bilangan oksidasinya ya. Ini bilangan-bilangan oksidasinya. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, ini ya. Ini bilangan oksidasinya 0. Ini bilangan oksidasinya K dikali 2 ya. Ini dikali 2 dulu, disetarakan dulu ini ya, apa namanya? Jumlah K-nya. Di kanan ada 2, K-nya berarti dikali 2. Maka K di sini +1 dikali ini bilang sini +1, kemudian H +1, maka O min 2. Ini harus sama dengan 0 ya. Sama ini juga K +1, Cl min 1. Kemudian di sini sama K +1, kemudian O min 2, maka Cl +1. Kemudian di sini juga sama H +1, kemudian O min 2. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Cl ternyata mengalami perubahan dari 0 ke +1, di sini Cl +1 ya.
dari 0 ke plus 1 ya. Dari 0 ke plus 1 berarti naik ya. Kalau naik berarti mengalami reaksi oksidasi. Kemudian Cl yang ini juga sama ya. Dari 0 ke min 1 ya, berarti turun. Jika dia turun berarti mengalami reduksi. Nah, berarti Cl ini disebut ya, dia mengalami oksidasi sekaligus mengalami reduksi. Maka reaksi ini adalah yang disebut dengan reaksi autoredox. Seperti itu ya. Atau dikenal juga dengan reaksi disproporsionasi. Ya. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya pengoksidasi dan pereduksi ya. Apa itu pengoksidasi pereduksi? Kita lihat di sini contohnya. Ini kita lihat dulu bilangan-bilangan oksidasinya. Kemudian ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Kemudian ada pengoksidasi ya. Ada juga nah ini ya. Baik, nanti akan saya jelaskan setelah semuanya terlihat ya. Kita lihat sekarang. Ag muatannya plus 1 atau bilangan oksidasinya plus 1. Ag di sini 0. Dari plus 1 ke 0 berarti turun ya bilangan oksidasinya. Kalau turun berarti reduksi. Sementara Ni dari 0 ke plus 2. Berarti dia naik bilangan oksidasinya berarti oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi disebut pengoksidasi atau oksidator ya. Jadi apa itu oksidator atau pengoksidasi? Yaitu zat yang mengalami reduksi dan menyebabkan zat lain teroksidasi. Nah, sebaliknya yang ini, yang Ni mengalami oksidasi, maka Ni ini disebut pereduksi atau reduktor. Nah, seperti itu. Jadi kebalikannya ya namanya. Baik, kita lanjut kembali ya. Jadi ini tadi zat yang mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan zat lain tereduksi ya. Baik, mungkin itu yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat anak-anakku. Terima kasih, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.